tolaknya mereka itu hukumnya sunnah dan juga hukumnya bid'ah. Jadi disebutnya nanti tolak bid'i dan juga tolak sunni. Tolak sunni maksudnya bukan sunnah dianjurkan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan itu merugi, bukan seperti itu. Tapi di sini adalah jalan untuk menceraikan seorang wanita yang telah diridhai oleh Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya memberikan ketentuan nih kalau menceraikan wanita dalam kondisi seperti ini. Nah itu namanya tolak sunni. Kalau tidak kondisi begini, maka nanti disebut dengan tolak bid'ah, tolak yang mengada-ngada. Karena tolak ini hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Abghadul halali 'indallahi at-talaqu." Perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Makanya kita melihat orang bercerai, karena kita juga nggak suka gitu, karena nasib dari anaknya nanti seperti apa, ya kan, keluarganya antara yang laki-laki dengan perempuan itu biasanya ya musuhan gitu, karena sudah bercerai. Makanya halal memang tapi dibenci. Abghadul halali ilallahi at-talaqu, indallahi at-talaqu. Nah, fasunnatu wahunna, sedangkan mereka zawatul haidhi, memiliki masa haid. Artinya haidnya itu masih aktif, masih berjalan. Bukan mereka itu sudah menopause ataupun masih kecil banget, belum balik. Yang jelas dia belum mengalami haid. Jadi di sini wanita reratanya biasanya wanita yang menikah itu kan haidnya masih aktif. Kecuali sudah tua, sudah sepuh, maka nanti haidnya itu sudah terputus. Disebutnya dengan menopause. Nah ini enggak, wanita yang umumnya itu, yang kemudian mempunyai hukum sunni dan bid'i. Soalnya kalau sudah menopause nggak ada nih hukum sunni ataupun bid'i, nggak ada. Nah, fasunnatu, adapun tolak sunni adalah an yuki at-talaqa, hendaknya suami itu menjatuhkan tolak tuki, farok tuki, sarok tuki dan yang lainnya, fi tuhrin, dalam keadaan sucinya. Jadi si istri itu ketika ditolak tidak sedang menjalani masa haid, jadi suci. Ghairi mujami'in fihi, dan tidak digauli dulu sebelum ditolak. Dia memang suci, dia memang tidak haid, tapi sebelum ditolak suaminya menggauli dulu. Setelah selesai tolak tuki, ya ini kan tidak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan di dalam perutnya itu sudah berkembang yang namanya janin. Kenapa ini kok kemudian dilarang? Karena perempuan yang kemudian digauli, lalu di sini sudah ada benih janin, dan kemudian kemungkinan dia benar-benar akan jadi anak, dia masa iddahnya akan semakin lama. Karena iddahnya wanita yang dicerai dan dia mengalami hamil gitu kan, maka sampai kapan? 9 bulan ke depan iddahnya baru selesai, soalnya hamil kayak gitu. Makanya kemudian nggak boleh, walaupun suci tapi digauli dulu, ya nggak boleh, karena khawatirnya nanti akan berkembang yang namanya janin itu. Ghairi mujami'in fihi, tidak boleh digauli dulu sebelum ditolak. Nah, ini yang pertama. Yang bid'i adalah wal bid'atu, adapun tolak bid'i, an yuki at-talaqa, suami menjatuhkan tolak fil haidhi, di masa haidnya. Kenapa kok kemudian nggak boleh juga? Dan ini keharaman bagi sang suami ya, yang bid'i ini. Kalau si istri nggak mendapatkan implikasi haram. Cuman apa? Yaitu tadi, maka masa iddahnya juga akan semakin lama. Makanya tergolong diharamkan ini bagi sang suami. Kenapa? Misalkan ada seorang istri, dia haidnya biasanya seminggu, ya kan? Kemudian di hari kedua atau ketiga suami menceraikannya, padahal dia tahu si istri sedang mengalami haid. Nah, ketika diceraikan, cerainya jatuh atau tidak? Cerainya tetap jatuh, tapi mulai iddahnya sejak kapan?
Headnya ketika selesai baru mulai, berarti tambah lama. Dan ini menyiksa seorang wanita. Karenanya kemudian itu haram hukumnya. Di sini disebut dengan tolak bid'ah. Nah, fil haidhi au fi tuhrin, atau di masa dia tuhur, masa suci, jama'aha fihi, dan mana dia gauli dulu sebelum dia tolak. Dan itu makanya disebut dengan bid'ah, haram. Tidak diperbolehkan. Dalla ala dzalika, menunjukkan atas hal itu, dalilnya adalah marwahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau menceraikan istrinya, talaqa imra'atahu wa hiya haidun, sedangkan si wanita mengalami haid ala ahdi Rasulillah, terjadi di saat masih ada Rasulullah SAW di zaman beliau. Fasa'ala Umaru ibn Khattab, kemudian Umar bin Khattab bertanya Rasulullah kepada Nabi andalika, terhadap hal ini. Ini gimana hukumnya Nabi? Anak saya Abdullah itu menceraikan istrinya padahal istrinya sedang haid. Faqala Rasulullah, Rasul bersabda, murhu falyuraji'ha, perintahlah Umar, yaitu Abdullah itu, falyuraji'ha, untuk merujuk istrinya itu tadi. Tadi sudah diceraikan dalam keadaan haid. Sudah, kembali lagi rujuk dulu, karena tolaknya berarti tolak raj'i. Tsumma liyumsikha hatta tathura. Kemudian si Abdullah bin Umar ini hendaknya menahan istri itu, ya kan, setelah dirujuk hatta tathura, kemudian sampai dia suci. Tsumma tahidha, kemudian haid, tsumma tathura, kemudian suci lagi. Baru kemudian tsumma insya'a amsaka ba'du, kemudian apabila dia menghendaki dia tahan setelah itu, wa insya'a talaqa qabla an yamassa. Kalau memang dia mau, ya sudah, ceraikan sebelum dia menggaulinya dulu. Jadi langsung ceraikan. Fatilkal iddatu allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa'u. Itulah iddah, masa menunggu seorang wanita yang memang Allah perintahkan untuk menceraikan seorang wanita. Ayat qoulihi ta'ala, artinya dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, ketika engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, di masa mereka bisa menghadapi masa iddahnya. Dan masa iddah itu ada ketika haidnya sudah selesai. Makanya kemudian tidak boleh di saat masa haidnya. Ay listiqbali iddatihinna, artinya apa? Listiqbali iddatihinna, ketika mereka siap menghadapi iddahnya setelah haid. Li'annaha fi hadhil halah, karena dalam hal ini tabtadi'u iddatuha, maka iddahnya akan bermula min hini talaqiha, semenjak ditolaknya, bi khilafi ma tulliqat fil haid. Beda halnya kalau diceraikan dalam masa haidnya, fa innaha la tabtadi'u, maka sesungguhnya iddah tidak bermula hatta yang qati'a haiduha, sampai haidnya selesai dulu, baru kemudian bermula itu iddah. Makanya tambah lama, dan ini adalah bentuk penyiksaan bagi seorang wanita. Wa idza talaqaha ba'dal masi al jima'i, ketika menceraikannya setelah menggaulinya ay jima', faqad takunu hamilan, bisa jadi, qadnya di sini bermakna taklil, bisa jadi perempuan ini akan hamil. Wa huwa la yurghabu bi tatliqil hamil, sedangkan orang yang hamil itu tidak disukai untuk diceraikan. Ialah dia masa akan menanggung beban sendirian, suaminya sudah menceraikannya. Lain lagi kejiwaannya, psikologisnya itu benar-benar akan terganggu. Dan orang yang hamil itu benar-benar membutuhkan perhatian. Karena saya alami sendiri. Ini sendiri kita harus, ya, seorang suami maksudnya benar-benar mengorbankan waktunya. Yang minta dielus, yang minta digaruk punggungnya, yang minta ini, itu semuanya ada. Ya kan? Makanya kita kaum Adam ini harus rela mencucikan bajunya, menanak nasinya walaupun gak enak-enak banget gitu kan. Kora-kora, nah itu harus kita lakukan. Dan kita harus menghadapinya dengan terpaksa legowo gitu ya. Dengan terpaksa legowo. Nah, ingin ini, kadang nggak jelas apa yang diinginkan.
terus kemudian tiba-tiba marah dengan sendirinya, ngomongnya agak tinggi, padahal biasanya enggak gitu kan, ngomongnya agak tinggi, ya sudah, ya kita terima saja gitu kan, sambil kita nasihati seperti ini. Karena memang betul seorang yang hamil butuh pendampingan, butuh pendampingan. Makanya teringat bagaimana Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabi Isa itu kan seperti apa ya, selama 9 bulan. Yang memang Allah kehendaki seperti itu. Cuman secara psikis manusia, karena beliau manusia, mesti membutuhkan dorongan, membutuhkan pendampingan. Lain lagi beliau difitnah ini segala macam, tapi dengan penuh kesabarannya sehingga menjadi orang min sayyidatil alamin, termasuk penghulu di dunia ini dari kaum wanita. Nah, dan wanita itu sendiri ketika hamil, dia terus akan mendapatkan pundi-pundi pahala selama dia memang menerima ya. Layaknya ketika seorang wanita haid itu akan terus mendapatkan pundi-pundi pahala ketika dia memang menerima atas ketentuan ini. Karena memang sejak azali sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa yang haid, bahwa yang hamil, bahwa yang melahirkan, bahwa yang nifas itu adalah seorang makhluk bernama wanita. Tidak ada seorang laki-laki yang mengalami hal ini. Nah, ketika dia memang benar-benar menyadari atas takdir qada dan qadarnya ini, maka Allah akan catat itu sebagai amal ibadah semuanya. Nah, fayakunu fi dzalika an-nadamu, sehingga nanti takutnya orang yang menceraikan suaminya itu an-nadamu, akan ada rasa penyesalan. Iyalah, wong dia sedang mengandung anaknya kemudian dia cerai. Nah, ada nggak yang artis seperti itu menceraikan dalam kondisi hamilnya? Ada beberapa ya, dan itu tidak perlu untuk dicontoh. Nah, lanjut. Wadarbun, ini bagian pertama. Yang kedua, wadarbun, dan bagian kedua, laisa fi tolakihinna sunnatun wala bid'atun. Tidak ada di dalam tolaknya sunnatun wala bid'atun, tidak disebut dengan tolak sunni ataupun tolak bid'i. Enggak disebut sunni, bid'i, enggak. Hanya saja menurut para ulama ada tambahan ya, bahwa seorang wanita itu hukum asalnya memang untuk diceraikan itu halal, hukum asalnya. Tapi ada kalanya menjadi wajib. Seperti apa? Seperti menceraikannya seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Dia menuduh istrinya berselingkuh, entah dia memang betul-betul melihat ataupun hanya kabar miring, yang jelas dia menuduh, sehingga nanti terjadi sumpah antara kedua belah pihak. Kalau berbohong nanti dilaknat oleh Allah. Nah, dia harus menceraikannya, bahkan wajib. Jadi kategorinya, bahkan setelah itu selamanya tidak boleh untuk kemudian dinikahi lagi, walaupun ada muhallil lagi. Kemudian ada yang sunnah. Siapa? Perempuan yang akhlaknya buruk, sholat nggak mau gitu kan, terus kemudian udah diperingatkan tutup aurat, kalau keluar rumah masih saja dibuka. Pokoknya dia akhlaknya buruk sekali, maka itu hukumnya sunnah untuk menceraikannya. Tapi seorang suami itu harus sabar emangnya. Ada beberapa ulama ya, dia mempunyai keluar biasaan ya, karomahnya tinggi ya, muncul karomah dari dirinya, kemudian pokoknya dikenal dengan wali. Kenapa? Karena kesabarannya menghadapi istrinya. Ada yang diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah, di antara sebabnya adalah kesabarannya menghadapi istrinya yang suka ini, yang cerewet gitu. Ini segala macam, minta tambahan uang belanjaan, ini segala macam. Nah, itu sabar sampai jadi wali Allah. Ini sunnah. Kemudian ada juga yang makruh. Seperti siapa? Menceraikan seorang istri yang mustaqimah. Dia itu istiqomah orangnya, bukan namanya Mbak Istiqomah ya. Dia itu hafalannya bagus, baca Qur'annya bagus, sholatnya terjaga, menutup aurat dengan benar, hubungan antara laki-laki luar dengan dirinya benar-benar terjaga. Jadi tidak sembarangan. Lah, kok diceraikan? Nah, ini laki-lakinya ini hukumnya makruh, padahal bagus. Nah, itu tambahan ya terkait hukum menceraikan wanita. Wahunna,
wanita-wanita yang tidak punya hukum tolak sunni ataupun bid'i, baun ada 4. As-saghiratu, anak kecil. Jadi dia belum balik tapi sudah menikah, diceraikan oleh suaminya yang kemungkinan juga kecil juga, maka itu tidak ada hukum sunnah dan juga bid'ah, tidak ada. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mengalami masa haid. Dan kalaupun dia sudah digauli oleh sang suami sementara dia belum haid, belum balik lah kalau perempuan, maka kemungkinan hamilnya itu kecil sekali. Ada enggak? Misalnya ini menikah semenjak dilahirkan gitu, kemudian SD kelas 5 atau kelas 6 yang memang masih kurang berapa tahun lagi misalnya, lalu kemudian berkumpul hamil, itu sangat jarang. Karena tanda-tanda seorang wanita itu di rahimnya secara kedokteran siap untuk dibuahi ketika dia itu memang haid. Ketika tidak haid atau sudah pernah haid tapi sudah terputus, maka itu tidak akan bisa ada secara kedokteran, secara keilmuannya. Cuman kuasa Allah ini kan urusan lain. Ini mukjizat ya, urusan lain. Nah, jadi pertama as-saghira wal ayyisah, dan wanita menopause itu yang kedua. Itu enggak ada hukumnya juga, ya ceraikan atau tidak, enggak sunni, enggak bid'i, pokoknya boleh gitu kan. Kemudian yang ketiga wal hamil. Hamil secara hukumnya dan terjadi hamilnya. Kalau tadi kan kemungkinan akan terjadi hamil sehingga nanti hukumnya termasuk yang bid'i. Kalau yang sekarang ini hamil pas terjadi hamilnya, itu juga tidak berhukum sunni dan juga tidak berhukum bid'i. Kemudian wal mukhtali'atu, dan wanita yang dikhulu, yaitu dengan menggunakan imbalan, allati lam yadkhul biha, di mana dia belum pernah berkumpul dengan perempuan tadi itu. Nah, kemudian faslun wa yamliku al-hurru, sekarang masuk dalam pembahasan raj'inya ya. Wa yamliku, dan memiliki, al-hurru seorang lelaki yang merdeka, thalathata tliqatin, 3 kali perceraian. Menceraikan 1 kali, yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga ini sudah menjadi tolak bain. Tapi kalau masih 1 dan 2 itu disebutnya dengan tolak raj'i. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, at-talaqu marratani, tolak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Tolak yang boleh diraj'i, dirujuk itu 2 kali. Kemudian fa imsakum bima'rufin, setelah itu ya, imsakun bima'ruf, dia harus menahan dengan cara baik, atau tasrihun bi ihsanin, atau melepaskan juga dengan cara baik. Jadi ditahan karena dia kalau misalkan menceraikan lagi sudah menjadi talak bain, talak 3. Makanya dia pertahankan. Atau kalau emang dijadikan talak bain, ya sudah, selesaikan dan lepaskan dengan cara baik. Wa qawlihi ba'da dzalika, dan juga firman Allah setelah hal itu, fa in talaqaha fala tahillu lahu, ketika dia sudah menceraikan sebanyak 2 kali, fala tahillu lahu, maka tidak halal lagi. Ya kan, 2 kali kemudian menceraikan lagi, ya sudah, itu sudah menjadi bain. Fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal lagi bagi dia setelah itu, hatta tankiha zawjan ghairahu, sehingga dia menikah dengan suami lain, dengan orang lain. Ini nanti disebutnya dengan muhallil. Rawa Abu Dawud an Ibni Abbas, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibni Abbas qala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, wanita-wanita yang dicerai mereka harus menunggu dalam masa iddahnya dengan diri mereka sendiri thalathata quru'in, yaitu 3 kali masa sucian. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak halal bagi mereka itu untuk menyimpan atau menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, ketika mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi wa bu'ulatuhunna, akan tetapi suami mereka, ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk mengembalikan mereka pada pernikahan. Fi dzalika, dalam masa itu, dalam masa yang masih ada raj'inya.
in aradu islaha, jika mereka para suami menginginkan kebaikan. Qala wa dzalika anna rajula, kemudian Ibnu Abbas mengatakan hal yang demikian itu anna rajula, bahwa seorang lelaki kana idza talaqa imra'atahu, ketika dia menceraikan istrinya, fahuwa ahaqqu wiraj'atiha, maka dia lebih berhak untuk merujuknya. Wa in talaqaha thalathan, walaupun sudah diceraikan dengan cerai 3. Ini dulu sebelum ada ketentuan. Fanusikha dzalika, sehingga hal itu dinasah. Wa qala at-talaqu marratan. Kemudian Allah berfirman, tolak itu yang bisa dirujuk hanya 2. Selebihnya ketika 3 sudah jadi bain. Dulu sebelum ayat ini turun, mereka suka-suka gitu sampai 3 kali bahkan lebih, dan boleh kembali lagi gitu. Sehingga wanita merasa dipermainkan, sehingga akhirnya turunlah ayat ini untuk membatasi hitungan tolak. Quru' maksudnya apa? Jam'u qar'in wa huwa al-muddatu bainal haydhaini, 2 kali masa suci antara 2 haid, masa antara 2 haid. Wa yutlaqu ala muddatil haid, disebut juga untuk menunjukkan masa haid itu sendiri. Makanya salah satu quru' itu 3 kali masa suci, atau bisa berarti 3 kali masa haid. Bisa berarti sedemikian, tergantung pendapatnya ya. Wa bu'ulatunna, bu'ul itu apa? Azwaj, yaitu para suami. Nah, jadi orang yang merdeka punya kesempatan menceraikan istri itu sampai 3 kali. Untuk ketiga kalinya sudah jadi talak bain. Wal abdu, dan seorang budak laki-laki, tatliqata ini mempunyai 2 saja. Jadi dia menceraikan 1, menceraikan lagi, itu sudah jadi talak bain bagi budak. Rawa ad-Daruqutni annahu qala talaqul abdi tatliqatani, tolaknya seorang budak itu hanya 2 kali saja. Wa yasihhu, dan sahih al-istithna'u fit talaqi idza wasalahu bihi. Wa yasihhu, dan sahih atau sah, absah, al-istithna'u menggunakan redaksi istisna. Istithna itu seperti misalkan illa. Kalau dalam ilmu nahwu, qama al-qaumu illa zaidan, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini pakai illa. Fit talaqi, dalam tolak. Idza wasalahu, ketika langsung menyambung kepada mustafna bihi dengan mustafna minhu. Itu ya, ini dalam kaitannya dengan ilmu nahwu di sini. Misalkan contohnya apa? Ka'an yaqula li zaujatihi, seperti dia berkata begini, anti talikun thalathan, kamu dicerai 3. Ya kan? Kan berarti langsung bain itu. Kemudian dia sang suami itu langsung idza wasalahu, dia langsung menyambungnya. Idza wasalahu, ketika dia menyambung mustafna tadi bihi dengan mustafna minhu. Apa katanya? Illa itsnatain, kecuali 2. Kamu dicerai 3 kecuali 2. Berarti cerai berapa? 1 berarti. Makanya hal ini dalam masalah ini ya, permainan bahasa sebenarnya, dan ini juga dianggap, artinya bisa dibenarkan kecuali. Nah, kalau yang di viral itu apa? Tapi bohong gitu loh. Nah, itu istitsna ini. Dia masuk istitsna itu. Tapi bohong. Tapi dalam masalah cerai nggak boleh itu. Masalah ini. Yang di sini yang ditapikan itu, yang dikecualikan kan hanya jumlahnya. Jumlahnya saja kan, illa itsnatain, kecuali 2, berarti jatuhnya talak 1. Talaknya tetap terjadi. Sahha wa waqa'at talqatan wahidatan, dan ini sah, absah, dan tolaknya terjadi tolak 1. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan, au talaqa, atau dia menceraikan, dan dia mengecualikan, istitsna, mengecualikan, falahu thunyahu, maka bagi dia perkecualiannya itu. Jadi kalau memang saya cerai kamu 3 kecuali 2, maka tetap dianggap diperbolehkan dalam syariat. Ay istithna'u dzakarahu Ibnu Atsir fi Nihayah.
Wa yasihu ta'liquhu bisifati wasyarti, dan sahih pula absah juga menggantungkan tolak dengan sifat wasyarti dan juga dengan syarat. Mithalu ta'liqihi bisifati, contoh menggantungkan dengan sifat, an yaqula laha adalah anti talikun fi syahri kada, kamu saya cerai pada bulan Dzulhijjah. Sekarang kan sudah Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Setelah itu sampai ketika Dzulhijjah tiba, maka dia sudah terceraikan dengan sendirinya. Maka sang suami ia tidak boleh lagi berkumpul dengan dia karena dia sudah menjadi orang lain. Nah, kecuali dirujuk ketika masih ada masa iddahnya. Ini contoh yang sifat ya. Au idza nazalatil amtar, nanti kalau hujan turun kamu diceraikan. Nazalat al-amtaru, turun hujan. Kamu saya cerai ketika hujan besok turun. Ternyata setahun berikutnya enggak hujan-hujan. Ya kan? Ya berarti enggak terjadi gitu kan. Sampai meninggal enggak hujan juga gitu. Ya enggak terjadi. Enggak terjadi apa yang disebut dengan tolak itu. Fatutallaqu 'inda tahaqquqis sifati, maka akan tertolak wanita itu, terceraikan dengan sendirinya 'inda tahaqquqis sifati, ketika sifat tadi sudah terjadi. Wa mithalu ta'liqihi bisyarti, contoh menggantungkan tolak dengan syarat adalah ka'an yaqula laha in dakhalti ad-dara fa anti talikun, kalau kamu masuk rumah itu atau rumah ini, fa anti talikun, maka kamu dicerai, maka kamu terceraikan. Ya kan, masuk ke rumah yang dimaksud langsung terjadi. Kok ternyata enggak masuk ke rumah itu, takut dengan ancaman sang suami ini, dia mungkin tinggal di tempat lain atau pergi ke rumah orang tuanya, maka cerai juga tidak terjadi. Kalau tempatnya rubuh gimana? Disebabkan ada puting beliung seperti tadi di rumah kampus kan ada katanya, hancur gitu kan. Gimana? Ya karena syaratnya sudah nggak ada, maka nggak terjadi. Karena yang dimaksud adalah rumah itu misalkan tenggelam, ditenggelamkan oleh bumi itu karena ada longsor dan yang lainnya, maka ketika dia lewat di atasnya atau apa, karena memang nggak ada rumah, maka tidak terjadi. Karena syaratnya sendiri sudah habis. Nah, kalau besok matahari terbit dari timur, kamu terceraikan, ya kan? Maka ketika sudah menyingsing, terceraikan dengan sendirinya sudah. Karena dia syarat yang dia sampaikan itu sudah terjadi. Nah, fatutallaqu bidukhuliha, maka dia akan terceraikan ketika masuk ke dalam rumah itu. Wastu'nisa lihada biqaulihi al-muslimuna 'inda syurutihim. Hal ini juga ditunjukkan oleh sebuah hadits. Wastu'nisa, dan ditunjukkan lihada, pada ketentuan ini adalah firman sabda Rasulullah, al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang Islam itu, kaum muslimin, tergantung syarat yang mereka ajukan. Jadi ada dua orang nih saling bersyarat, nanti ya kalau begini hasilnya begini, maka mereka terikat dengan syarat yang mereka janjikan itu tadi. Termasuk juga ketika sang suami, seorang suami ketika sudah benar-benar akad gitu kan, maka dia benar-benar terikat dengan perjanjian antara dia dengan istrinya, dengan ketentuan Islam tentunya. Nah, kemudian wala yaqa'u talaqu qabla nikahi, dan tolak tidak akan terjadi qabla nikahi, sebelum menikah gitu kan. Kan biasanya ada anak-anak yang pacaran, kok udah nggak jalan lagi, udah tak cerai 3 sama saya. Kan ada yang kadang guyonnya seperti ini. Nah, seandainya itu dianggap sungguhan, maka nggak bisa, nggak boleh. Kalau misalkan suatu saat kok ternyata timbul lagi benih-benih cinta antara keduanya misalnya, padahal dulu saat masih pacaran sudah putus 3, cerai 3 katanya. Terus gimana ini? Padahal dan si perempuan belum pacaran dengan yang laki-laki lain gitu kan. Apakah boleh menikah ini? Maka boleh. Kenapa? Karena perceraian itu tidak akan terjadi kecuali sudah ada pernikahan. Itu kan hanya guyonan mereka. Pak, cerai 3 sama saya. Nah, begitu ya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhara li ibni adam fi ma la yamliku. Tidak sah bagi ibni Adam ini, la nadhara, tidak sah, tidak dianggap nazar bagi seorang ibnu Adam fi ma la yamliku, dalam satu yang tidak dia miliki. Ya enggak salah, bukan miliknya kok jual motor punya orang, tidak sah. Wala itqa lahu fi ma la yamliku, dan juga tidak bisa membebaskan sesuatu yang tidak dia miliki, enggak bisa membebaskan budak, ya bukan budaknya sendiri. Wala talaqa lahu fi ma la yamliku, dan tidak ada tolak bagi dia fi ma la yamliku, bagi istri yang bukan miliknya, istri orang, atau memang enggak ada ikatan sama sekali, udah cerai sama saya, ya memang terceraikan dengan sendirinya karena bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, ai fi ma la sultana alahu alaihi, yaitu dalam sesuatu yang tidak ada kekuasaan bagi dia atasnya, wala sultana lahu alal mar'ati qabla zawajiha, dan tidak ada kekuasaan bagi seorang laki-laki atas perempuan sebelum dia menikahinya. Wa indal hakim la talaqa qabla nikah. Ini lebih jelas dalam riwayat Hakim, la talaqa, tidak ada cerai qabla nikahin, sebelum pernikahan. Jadi kita dengar azan dulu ya. Wa arba'atun la yaqa'u talaquhu. Ada 4 orang di mana tolaknya itu tidak akan terjatuh. Yang pertama as-sobyu, anak kecil. Kenapa? Karena mereka itu tidak dibebani taklif. Jadi tadi yang dicontohkan istrinya itu masih kecil, yang laki-lakinya sudah dewasa, sudah balik, sehingga kemudian boleh menceraikannya. Tapi kalau yang laki-laki ini masih kecil dan si perempuannya juga kecil, maka tidak akan terjadi tolaknya. Walaupun kalau pernikahannya tetap terjadi. Kalau misalkan yang laki-laki kecil belum balik, yang perempuan sudah kuliah misalnya, itu bagaimana? Maka juga nggak terjadi cerainya, perceraiannya nggak terjadi, artinya tetap menjadi suaminya kecil ini. Nah, kemudian yang kedua wal majnun, orang gila. Di awal juga disebut sepertinya ya, bahwa wanita yang gila itu boleh untuk dinikahkan, ataupun laki-laki yang gila itu boleh untuk menikah. Tapi ketika sudah menikah nanti nggak sah dia untuk menceraikannya. Nah, karena nggak paham dalam masalah ini, dia itu akalnya sudah tertutup, majnun. Nah, kemudian yang ketiga wanaimu, orang yang tidur. Jadi orang yang tidur, saya ceraikan kamu, dia ngelindur kayak gitu kan. Terus istrinya bilang, bilang apa kamu mas gitu kan. Terus dibangunkan sampai akhirnya dikasih tahu kalau ternyata dia mengatakan hal ini. Apakah terjadi? Tidak. Bahkan walaupun misalkan ada CCTV-nya dan disodorkan, ini buktinya bahwa engkau telah menceraikan saya, ya saya kan tidur gitu, maka nggak terjadi. Dan yang kelima, nah termasuk ini nanti akan ada hadisnya ya, lanjutkan dulu, wal mukrahu, dan yang dipaksa. Jadi misalkan ada seorang wanita dan dia adalah bunga desa misalnya, bunga desa diperebutkan oleh orang sana sini gitu kan. Lalu akhirnya ada beberapa orang yang tidak suka pernikahan ini, lalu si suami ditangkap, disekap, dipaksa untuk menceraikan istrinya yang memang jadi idaman dari orang-orang gitu misalnya, dipaksa, sehingga akhirnya dengan terpaksa dia menceraikanlah istrinya itu. Maka tidak terjadi tolaknya ini karena dia dipaksa dengan sungguh-sungguh, sudah dikalungkan celurit misalnya, maka itu tetap tidak terjadi. Nah, karena apa? Li hadits rufi al-qalam. Ini di awal bahwa orang-orang yang gila, orang yang kecil belum balik, orang yang tidur sampai dia bangun, dan juga orang yang dipaksa itu tidak akan terjadi tolaknya itu. Yang kedua, walima rawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, la talaqa, tidak ada tolak, wala itaqa, tidak ada kebebasan kemerdekaan, fi ghalaqin,
di dalam ghalak. Apa itu ghalak? Abu Daud menjelaskan, al-ghalaku adhunnuhu fil ghadab. Menurut saya ghalak ini dalam sangkaan kuat saya itu adalah marah besar. Jadi orang yang marah besar kepada istrinya ya kan, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, atau memang si suami ini temperamental gitu kan, dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit banting ya kan, banting orang dan yang lainnya. Nah ini kemudian terucap kata-kata tolak, maka tolaknya itu menurut Abu Daud diantaranya dan ulama yang sependapat dengan beliau itu nggak sah. Artinya tetap menjadi istrinya. Karenanya ketika ada beberapa sepasang sejoli muda-mudi baru menikah datang ke rumah saya waktu itu kan, mungkin saya pernah cerita ya. Jadi saat itu dia mau pisah sudah. Jadi sengketa dibawa ke rumah saya kan itu. Kemudian bertanya, ini kenapa? Dia sudah ini suami saya ini sering mengatakan cerai kepada saya, Ustaz. Sedikit cerai. Kemudian kita konfirmasi kepada suaminya, apakah benar yang Anda katakan? Benar, Ustaz. Ketika mengatakannya, apakah Anda dalam keadaan sadar? Kalau saya mengatakannya, ya tidak sadar, Ustaz. Katanya begitu. Yang pertama. Yang kedua, apakah Anda mengatakannya pada saat sangat marah? Betul. Jadi ketika saya setiap kali mengatakan cerai, mesti dalam keadaan sangat marah. Masalahnya apa? Padahal masalahnya itu remeh-temeh. Mungkin masakannya sesuatu yang kurang atau apa, itu bisa menjadi masalah yang besar. Ketika istrinya cerita kepada kamu seperti itu ya. Dan suaminya ini memang mempunyai ini ya, sifat pemarah yang luar biasa gitu. Nah karena memang terkonfirmasi bahwa setiap kali dia menceraikan bilangnya tidak sadar. Anda yakin benar-benar tidak sadar? Benar, saya tidak sadar. Dan Anda yakin Anda itu marah besar? Iya, saya marah besar. Sudah, kita simpulkan ya berarti perceraian tidak terjadi. Masalahnya orang ini sudah mengatakan cerai ini lebih dari 100 kali, katanya si istri. Kemudian kita konfirmasi lagi sampai lebih dari 3 kali saya itu mengatakan, benar Anda mengatakan dalam keadaan tidak sadar? Benar Ustaz, saya benar-benar hilaf, saya memang tidak sadar apa yang saya katakan. Yang kedua, benar Anda benar-benar marah ketika mengatakan cerai kepada istri? Benar Ustaz, saya marah. Kenapa? Ya karena masalah apa? Tak gitu kan sama saya. Cerita dia. Masalah berikutnya apa? Cerita lagi gitu. Sampai benar-benar meyakinkan bahwa orang, ya tergantung dia ya, apakah dia berbohong atau tidak. Kita kan nahkumu bidzawahir, kita menghukumi, menyimpulkan satu hukum secara zahirnya orang. Kita nggak, sampean di hatinya sepertinya ini, menurut penglihatan mata batin saya, sampean ini memang betul ini, masih muda sekali, mungkin umur 2 nggak nyampe 30, nggak nyampe. Tapi masalahnya udah sangat luar biasa. Itu yang datang ke kita itu sampai dengan saudaranya si istri, yang kebetulan itu baru kenal juga ke saya, kemudian datang untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu ya. Jadi intinya kalau misalkan diceraikan gitu, sampai marah nggak Mas? Oh iya ya, saya bilang apa ya? Itu berarti dia nggak sah gitu, nggak sadar, atau misalkan belum marah gitu, nah, itu nggak terjadi, tolaknya nggak terjadi. Nah, wa inda Ibnu Majah, menurut Ibnu Majah bilafzi iglakin, dengan lafaz iglak ini adalah wa fassara bil ikrah. Ada yang mentafsirkannya dengan memaksa gitu kan, memaksa. Seperti yang tadi di awal. Li'anna al-mukraha yughlaqu alaihi amruhu, karena orang yang dipaksa urusannya itu ditutup, wa tasarrufuhu, dan urusannya, interaksinya dan segala macam, namanya saja dipaksa. Kemudian wali qaulihi, dan karena sabda Rasulullah, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana, sesungguhnya Allah telah meringankan atas umatku al-khata'a, yaitu kesalahannya yang tanpa disengaja, wan nisyana, dan lupa, wa ma ustukrihu alaihi, dan apa-apa yang kemudian dipaksakan atas umatnya Rasulullah itu. Rawahu Ibnu Majah.
Wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim an Ibnu Abbas ay wada'a anhum hukma dzalika. Allah telah meringankan, menghilangkan hukum hal itu, wa mayuntaju anhu, dan akibat dari yang tadi diucapkan. La nafsa hadhil umur li annaha waqi'ah. Bukan kemudian urusan ininya, karena secara hakikatnya itu terjadi, hanya saja diampuni gitu aja. Nah, baik. Kemudian satu fasal lagi ya, faslun wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw itsnatain. Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya satu kali ceraian atau dua kali tolakan, falahu muraja'atuha, maka boleh baginya untuk rujuk. Malam tangqadhi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Kalau iddahnya sudah habis, nanti nikah jadid namanya, nikah baru. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalik. Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa suami mereka itu lebih berhak mengembalikan mereka pada pernikahan fi dzalika, dalam hal itu ketika tolaknya masih dua kali. Wal muradu birraddi, yang dimaksud dengan mengembalikan ar-raj'atu adalah rujuk. Kama qala al-mufassiruna, sebagaimana dikatakan oleh al-mufassirun, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar, karena sabda Nabi kepada Umar radhiyallahu taala anhu, murhu falyuraji'ha, wahai Umar, perintahlah Abdullah bin Umar itu untuk merujuknya. Wa fi riwayatin wa kana Abdullah talaqa tatlifatan, dalam satu riwayat Abdullah saat itu menceraikan istrinya yang pertama kali masih, karena kalau sudah ketiga kalinya nggak boleh rujuk. Wa fi riwayatin inda Muslimin kana Ibnu Umar idza su'ila an dzalika qala, Ibnu Umar ketika ditanyakan tentang hal itu, beliau berkata li ahadihim, kepada salah satu dari sahabatnya, amma in tallaqta imra'ataka, adapun ketika kamu menceraikan istrimu marratan aw marrataini, dua kali, satu kali ataupun dua kali, fa inna Rasulullah amaroni bihadza, karena sungguhnya Nabi menyuruhku dengan hal ini. Apa? Ai bi muraja'atiha, untuk merujuknya satu dan dua, selama iddahnya belum habis boleh dirujuk. Warawa Abu Dawud an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata, pernah menceraikan Hafsah binti Umar itu pernah diceraikan oleh Rasulullah, sampai kemudian Umar memohon pada Rasulullah untuk merujuk anaknya lagi. Nah, karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan, sampai kemudian Rasulullah menyimpulkan untuk menceraikannya. Tapi thumma raja'aha, kemudian beliau merujuknya kembali. Fa in qadat iddatuha, kalau iddahnya sudah habis, halalahu nikahuha, maka halal bagi dia untuk menikahinya bi aqdi jadidin. Jadi boleh untuk kemudian berkumpul lagi, tapi dengan akad yang baru. Menceraikan istrinya satu, saya cerai kamu, jadi berarti tinggal dua kan kesempatannya, tinggal dua kesempatannya. Nah, kemudian dia iddahnya habis gitu, sampai kemudian iddahnya habis 3 kali masa sucian. Lalu bagaimana? Dia tidak boleh untuk kembali kepada istri ini kecuali dengan akad baru. Jadi dia istilahnya lamar lagi gitu kan, kemudian pakai mahar lagi gitu, lalu akhirnya akad lagi. Nah, ketika sudah akad lagi, watakunu ma'ahu, dan si wanita ini akan ada bersama sang suami, alama baqiya minat tolaki, dengan sisa tolaknya. Bukan kan tadi sudah dicerai ya, iddah habis, nikah lagi, dinikahi lagi karena iddahnya habis. Nah, apakah tolaknya itu dari awal lagi karena baru menikah dengan ini? Tidak. Jadi langsung sisanya, berarti kan sisa 2 gitu. Seandainya menceraikan lagi, sudah kesempatan 1 kali lagi untuk rujuknya. Kalau menceraikan lagi habis, sudah menjadi bain, menjadi cerai 3. Nah, Ruya an Umar, diriwayatkan dari Umar annahu su'ila, bahwa beliau ditanya amman talaqa imra'atahu, ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya talqataini, dengan 2 tolak, wa qadat iddatuha, dan iddahnya habis, fatazawwajat ghairahu, kemudian si wanita ini menikah dengan orang lain.
wa faraqaha, lalu akhirnya dicerai oleh suami yang kedua ini. Maka bagaimana? Tsumma tazawwajaha al-awwal, kemudian akhirnya menikah lagi dengan laki-laki yang suami yang pertama itu tadi. Faqala hiya indahu bima baqiya minat talaq, sampai kemudian Rasul bersabda, hiya, perempuan itu ada di sisi sang suami dengan sisa tolakan yang tadi sudah dilakukan oleh suami pertama. Berarti tinggal ya satu, sudah nggak ada lagi, karena kalau mencerai sekali lagi sudah langsung jadi cerai 3. Padahal uniknya si wanita ini tadi menikah dengan laki-laki lain, dengan suami yang kedua, kemudian dicerai, masa iddah habis, menikah dengan laki-laki yang pertama tadi itu. Nah, dan tolaknya tersisa 1 aja. Baik. Fa in talaqaha thalathan, kalau dia menceraikannya 3, talak bain, lam tahilla lahu, tidak halal bagi dia, illa ba'da wujudi 5 syara'ita, kecuali setelah adanya 5 syarat ini. Jadi perempuan nih dicerai 3 berurutan atau sekaligus. Saya cerai kamu dengan cerai 3 dengan talak bain, ya kan? Maka sudah, setelah itu dia terceraikan, menjalani iddah selesai, baru kemudian boleh berkumpul lagi, menikah lagi dengan suami yang pertama itu dengan syarat 5 ini. Apa syaratnya? Pertama, inqidha'i iddatiha minhu. Pertama, selesainya masa iddah dari suami yang pertama. Tadi kan sudah cerai 3 ya, maka dia menjalani iddah. Kalau memang dia haidnya masih aktif, nanti 3 kali masa sucian, ya kan? Selesai sudah, ini yang pertama. Yang kedua, wa tazwijiha bi ghairihi. Yang kedua adalah menikah dengan suami kedua, orang lain. Selanjutnya, wa dukhulihi biha wa isabatiha. Dan suami yang kedua itu menggauli si perempuan ini. Wa isabatiha artinya ya jima gitu kan. Menggaulinya. Kalau cuman misalkan dari suami pertama cerai 3, ya kan? Iddah selesai, kemudian menikah. Setelah menikah tidak digauli, tapi kemudian dicerai oleh suami yang kedua, maka apakah kemudian boleh menikah dengan suami yang pertama? Tidak boleh. Jadi harus digauli dulu. Nah, ai wat iha, yaitu digauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha, apabila menceraikannya dengan cerai 3, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi dia min ba'du, setelah itu, hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai menikah dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha, ketika laki-laki lain ini menceraikannya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, wanita dan laki-laki yang pertama tadi, an yataraja'a, untuk menikah lagi. In dhanna an yuqima hududallah, ketika keduanya itu mempunyai dugaan yang kuat bahwa keduanya itu bisa menegakkan hukum Allah. Talaqaha ay at-talaq ats-tsalits, menceraikan dengan cerai 3, yataraja'a bi aqdin jadidin, akad baru, yuqima hududallah, maksudnya matuliba minhuma min huquqiz zawjiyah, yaitu hak-hak pernikahan antara suami dan istri itu bisa dipenuhi atau tidak. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah ja'at imra'atu Rifa'ah al-Qurazi. Ini diantara syarat bahwa harus digauli dulu. Apa? Dalam hadis ini diceritakan ada istrinya Rifa'ah al-Qurazi datang kepada Nabi SAW. Faqalat, kemudian si istri ini bilang, kuntu inda Rifa'ah, saya menjadi istrinya Rifa'ah. Fatallaqani, kemudian menceraikan saya. Fa'abat tatolaki, kemudian dia menceraikan 3. Abad tatolaki, cerai 3, talak bain. Akhirnya fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair, kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Hanya saja innama ma'ahu mithlu hudbatit thawb. Beliau kemudian, si wanita ini bilang, innama ma'ahu, sesungguhnya apa-apa yang ada, sesuatu yang ada pada Abdurrahman bin Zubair, sebenarnya ke sana bukan kepada Rifa'ah.
mithlu hudbatis thawb, seperti ujung kain. Jadi maaf si wanita ini mengatakan bahwa punyanya Abdurrahman bin Zubair itu seperti ujung kain kecil Rasulullah. Artinya apa? Dalam pembahasan ini ya, tidak disentuh, tidak tersentuh wanita ini, tidak sampai terjadi pergaulan antara suami dan istri, antara Abdurrahman dengan mantan istrinya Rifa'ah al-Quradi yang telah menceraikannya dengan cerai 3. Ini gimana Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menebak apa yang diinginkan oleh istri mantan dari istrinya Rifa'ah ini. Apa katanya? Aturidina antarji'i ila Rifa'ah. Apakah kamu mau untuk menjadi istrinya Rifa'ah lagi? Mantan suamimu dulu yang pernah menceraikan kamu dengan cerai 3 itu. Lah, kata Rasul, oh enggak boleh kalau gitu. Kamu enggak boleh kembali kepada Rifa'ah hatta taduki usailatahu, sampai kamu merasakan madunya Abdurrahman bin Zubair. Ya, madu maksudnya itu ya. Wa yaduqu usailataki, dan juga dia merasakan madunya kamu. Artinya dari bahasa kiasan yang disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa yang sangat halus, ya kan, yang sangat ketika diucapkan seseorang tidak akan tersinggung, dan ketika Rasulullah mengatakan ini, orang-orang yang benar nggak malu gitu, tidak merasa tabu, karena Rasulullah menggunakan bahasa kiasan, bahasa yang sangat sopan, sehingga orang yang mendengar pun tidak merasa malu. Kadang kita yang mendengar orang ngomong jorok gitu ya, kita yang malu gitu. Seharusnya dia yang malu, tapi kita rasanya risih gitu. Waduh, ini gimana? Saya harus pergi nih. Jadi kita merasa malu mendengarkan saja. Rasulullah pahami. Padahal seandainya Rasulullah bilang langsung, ya adalah hal yang wajar, karena ini menjawab pertanyaan yang harus dijawab dengan sangat jelas. Seperti ini. Makanya Rasulullah memilih bahasa yang sangat keren, bahasa kita ini. Ya kan? Kamu tidak bisa untuk kembali kepada Rifa'ah sebelum Abdurrahman bin Zubair merasakan madunya kamu, dan kamu belum merasakan madunya Abdurrahman bin Zubair. Fa'abat tatolaki, maksudnya dalam hal ini adalah minal batti wa huwa al-qatm, yaitu memutus, ay talaqaha talatan, menceraikannya 3. Hudbatu thawb maksudnya apa? Hasyatihi, ya maksudnya ujungnya ya. Jadi kecil, kata beliau. Syubbihat bihi istirkha'u zakarihi, diperumpamakan dengan masalah ini karena lemasnya punyanya Abdurrahman bin Auf, kecil. Ini tergantung pertanyaan ini ya. Wa kaifa annahu la qudrata lahu 'alal wat'i, ya bagaimana tidak bahwa Abdurrahman bin Auf itu tidak mampu melaksanakan jima. Taduki usailatahu maksudnya apa? Kinayatun anil jima. Syubbiha ladzatul jima biladzati daukil asal. Jadi kelezatannya itu diperumpamakan dengan lezatnya makan atau minum madu. Usailah adalah qit'atun saghiratun minal asal. Jadi ada tetesan madu kecil, itu namanya usailah, madu kecil. Ini adalah tasghir dari asalun. Wa fihi isyaratun ila annahu yakfi aqallul jima'. Sehingga akhirnya dalam masalah ini yang penting terjadi hubungan antara suami dan istri. Yang penting terjadi seperti itu. Wa huwa dukhulu hasyafati dzakar fil farji, yaitu terjadilah intinya. Baru kemudian setelah terjadi, Abdurrahman bin Zubair boleh untuk kemudian menceraikan dengan cerai 3. Iddahnya selesai, baru boleh kembali kepada Rifa'ah tadi. Tidak serta-merta misalkan Abdurrahman bin Zubair menceraikan, tapi cerainya 1. Iddah selesai, dia tidak boleh kembali lagi kepada Rifa'ah, nggak boleh, karena masih 1. Jadi Abdurrahman bin Zubair harus 3, harus cerai 3, baru kemudian dia boleh kembali menikah lagi dengan mantan suaminya itu tadi. Kemudian selanjutnya syarat yang keempat betul, wabainunatiha minhu. Kemudian si wanita ini mengalami talak 3 lagi minhu, dari suami yang kedua. Makanya nggak boleh janjian ini kan, antara yang laki-laki dengan tolong nikahi istri saya, udah wes apa-apakan, yang penting nanti setelah selesai dicerai 3 ya. Oh ya wes, gampang, ternyata malah nggak dicerai-cerai gitu kan. Ya salahnya siapa? Ya, salahnya dia ngadakan perjanjian. Sedangkan di sini ya sudah, kalau sudah menjadi
istrinya gitu, nggak berhak dia seandainya terikat dalam masalah ini berarti seakan mengakali syariat, nggak boleh. Ai inqita'u iddati nikahha minhu bi talaqin aw fasxin aw mautin, yaitu terlepasnya atau terputusnya akad nikah sang istri ini dari suami yang kedua bitolakin dengan tolak 3, au fasxin atau fasakh pembahasan di sebelumnya, au mautin atau si suaminya udah mati gitu kan. Maka boleh nanti kembali lagi. Wa qidha'i iddatiha minhu, dan tentunya sudah selesai iddah dari suami yang kedua. Kalau masih belum selesai ya tunggu sampai selesai baru kemudian boleh kembali kepada suami yang pertama. Alhamdulillah kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu terkait masalah ini. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Hakadha minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.